Perkenalkan, nama saya Musdalifah SPDI. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di UPT SMP Negeri 2 Taruang, sekaligus sebagai salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas IAIN Pontianak. Kali ini saya akan melaksanakan PPL 1 model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, syukur alhamdulillah karena hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali belajar di kelas ini. Jadi sebelum kita belajar, saya minta tolong kepada ketua kelas disiapkan dulu nak. Jadi sebentar setelah berdoa kita lanjutkan dengan literasi Al-Quran. Ya silakan nak ketua kelas. Taib, Yaman, Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Maun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Anakku sekalian, karena tadi kita sudah berdoa dan literasi Al-Quran, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama ya. Ya, jadi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Jadi minta tolong satu orang di antara anak-anakku sekalian ke depan untuk memandu lagu Hening Cipta. Silakan maju ke depan. Seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Anak-anakku sekalian, sekarang ibu mau absen dulu ya. Ya, jadi siapa yang tidak hadir hari ini nak? Isar. Kenapa dengan Isar, ada kabarnya? Tidak ada.
Berarti dia alfa ya? Oke, sekarang sebelum kita masuk materi pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian cek kondisi masing-masing di sekitar tempat duduk kalian. Apakah masih ada sampah atau sudah bersih? Tidak ada. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang saya mau tes ingatan dari materi minggu lalu dulu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan Nak Adam. Materi tentang sholat dan zikir. Ada yang masih ingat salah satu rukun dalam sholat? Ya, silakan Nak Tasya. Masalah sujud. Nah, inilah kaitannya antara materi kita minggu lalu dengan materi kita pada hari ini. Kalau misalnya minggu lalu kita belajar tentang sujud yang dilaksanakan di dalam sholat, maka hari ini kita akan belajar tentang sujud yang dilaksanakan di luar sholat, yaitu tentang sujud syukur. Ya, materi sujud syukur ini sangat bermanfaat jika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebagai umat muslim, kita senantiasa dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita bersyukur, maka Allah akan semakin menambah nikmatnya kepada kita semua. Nah, sekarang saya mau tanya, di antara anak-anakku, siapa yang pernah melihat orang yang melaksanakan sujud syukur? Belum pernah melihat? Kalau kalian sendiri sudah pernah melaksanakan sujud syukur atau belum? Belum pernah juga? Oke, kalau begitu sebentar Ibu akan memberikan sebuah tayangan video materi tentang sujud syukur. Sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu anak-anakku harus mampu memahami ketentuan sujud syukur. Kemudian yang kedua, anak-anakku harus mampu menjelaskan tata cara sujud syukur. Yang ketiga, anak-anakku harus mampu memahami hikmah melaksanakan sujud syukur. Dan yang terakhir, merupakan hal yang paling penting, anak-anakku harus mampu mempraktekkan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum Ibu tayangkan videonya, Ibu akan memberikan asesmen awal dulu. Karena Ibu akan mengetahui bagaimana pemahaman anak-anakku mengenai materi sujud syukur sebelum saya kasih materi tersebut. Oke, Ibu ingatkan, sebelum kalian mengisi asesmen yang Ibu berikan, jangan lupa anak-anakku mengisi biodata terlebih dahulu ya. Ya, mulai dari nama, NIS, dan kelas. Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana, sudah selesai semua Nak? Iya, kalau begitu minta tolong ketua kelas dikumpul dulu pekerjaannya temannya Nak. Sebelum kita masuk di materi inti kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi sebentar setelah kalian mengamati video, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah proyek yang akan Ibu berikan. Jadi Ibu harap kalian mengamati dengan baik materi yang akan Ibu tampilkan di depan.
Bisa dipahami sampai di sini? Kalau begitu silahkan perhatikan ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sujud syukur. Seperti yang telah kita Jadi sambil menyimak nak, kalian catat materi yang penting ya, sebagai bahan untuk membuat infografis sebentar. Agama Islam kelas 7 bab 4 dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh kepadanya. Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memperoleh nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Kemudian di slide selanjutnya, anak-anakku bisa Jangan lupa catat materi yang penting ya. di mana video tersebut Sambil menyaksikan video nak, catat materi yang paling penting. yang sedang melaksanakan sujud syukur di atas mobilnya karena beliau baru saja terbebas dari mara bahaya, yaitu musibah banjir. Saudara, belum lama ini viral video yang memperlihatkan seorang pria terjebak banjir. Pria tersebut bertahan berjam-jam di atas kap mobil sendirian. Ketika bantuan datang, ia begitu senang dan bahkan pria tersebut sampai bersyukur di atas kap mobil. Ia tak menyangka dirinya bisa selamat dari banjir. Seperti yang terlihat dari unggahan @apis_oren, seorang pria yang terjebak banjir sendirian di kebun kelapa sawit yang sangat luas. Bahkan mobilnya nyaris tenggelam dan hanya terlihat kapnya saja. Banjir tersebut terjadi di Johor, Malaysia. Pria yang tidak diketahui namanya itu spontan sujud syukur di atas kap mobilnya ketika bantuan datang. Berjam-jam terjebak banjir tentu membuat dirinya pasrah dan cemas. Namun kecemasan pun hilang setelah bantuan datang. Ia begitu senang sembari melambaikan tangannya. Pria itu sangat terharu karena tim penolong datang menyelamatkan dirinya. Ia juga semangat melambaikan tangannya agar lekas mendapat pertolongan. Sontak saja video tersebut mendapat banyak simpati dari penontonnya. Banyak yang terharu melihat aksi sang bapak, tak sedikit pula yang mendoakan si bapak. Anak-anakku sekalian, setelah menyaksikan tayangan video tadi, ada tidak materi yang ingin kalian tanyakan atau materi yang belum kalian pahami? Silakan nak, saya kasih kesempatan bertanya. Ya, silakan Febrianti. Ya, Febrianti mengatakan bahwa apakah sujud syukur itu bisa dilaksanakan di mana saja? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri nak. Bisa, dimanapun kita mendapat nikmat, maka kita langsung melaksanakan sujud syukur, Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi betul apa yang dikatakan temannya. Tadi ada menanyakan kapan kita melaksanakan sujud syukur dan berapa kali pelaksanaannya. Ya, jadi mengenai pelaksanaan sujud syukur nak, bisa kita laksanakan kapan dan dimanapun kita berada. Entah itu di jalan, di rumah, maupun di masjid ataupun di sekolah. Intinya dimanapun kita mendapat nikmat, maka disitulah kita boleh melaksanakan sujud syukur. Kemudian pertanyaan kedua dari temannya tadi, berapa kali dilaksanakan sujud syukur? Yaitu cuman 1 kali sujud saja. Sujudnya sama dengan ketika kita di dalam sholat, yang membedakan cuma doanya, ya. Ya, jadi kalian harus ingat doa sujud syukur itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang bisa praktekkan? Iswan bisa ya? Ya, sekarang kita
menyaksikan penampilan praktek sujud syukur dari Iswan. Tepuk tangan yang meriah. Nawaitu sujudan syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat Iswan. Sekarang Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok yang telah Ibu tentukan sebelumnya. Jadi di dalam kelompok itu tugas anak-anakku adalah membuat infografis tentang materi sujud syukur yang telah Ibu tayangkan di depan. Paham sampai sini? Iya. Jadi pada saat proses pengerjaan proyek tersebut, kalian harus berpartisipasi semua. Jadi semua anggota kelompok harus ikut aktif untuk menyelesaikan proyek yang Ibu berikan. Jadi materinya bisa kalian ambil dari buku, bisa hasil catatan dari menyaksikan materi video tadi, bisa juga kalian ambil di internet. Intinya saya kasih kebebasan, kalian bisa ambil materi dari mana saja. Oke, sekarang perhatikan pembagian kelompoknya ya. Ya, untuk kelompok 1, Ibu namakan kelompok Abu Bakar As-Siddiq, di mana anggotanya adalah Adam Firmansyah, Fadil, Iswan, Muwahhidah Hanifah, dan Fahri. Sekarang Ibu minta kalian berdiri mengambil tempat masing-masing. Jadi di sebelah sini kelompok 1. Anakku sekalian, sebelum kalian memulai mengerjakan proyek, kita harus sepakat dulu berapa menit kira-kira waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan proyek ini. 15 menit atau 20 menit? Iya, kalau begitu kita sepakat 20 menit ya. Ya, jadi hitungan 20 menit mulai dari sekarang kalian mengerjakan proyek tersebut. Silakan, Nak. Harusnya ada nih tambah begini di sini ya. Tambah lagi Bagi juga pada Kalau sudah selesai, perhatikan kembali, Nak, bagian yang perlu kalian perbaiki. Anak-anakku sudah siap semua untuk presentasi di depan? Sudah, Bu. Iya, sebelum kita lanjut ke sesi presentasi masing-masing kelompok, kita ice breaking kembali ya. Ya, jadi ice breakingnya adalah tepuk pagi, siang, malam. Jadi kalau misalnya Ibu bilang pagi, 1 kali tepukan. Kalau Ibu bilang siang, 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, setengah tepuk. Sudah paham, Nak? Oke, kita mulai. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok bersiap. Saya persilakan dulu kelompok 1 untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil infografis tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Jadi, sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memperoleh nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Ketentuan sujud syukur. Waktu dilaksanakan sujud syukur.
apabila ketika seorang mendapatkan kabar gembira atau menikmati yang besar, dilakukan ketika seorang terhindar dari musibah. Demikianlah presentasi kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kalian menyaksikan penampilan dari masing-masing lawan kelompoknya, sekarang siapa yang mau mengomentari penampilan lawan kelompoknya terlebih dahulu? Dari kelompok 1, ada komentar? Ya, silakan berdiri, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mengomentari kelompok 3, yaitu alhamdulillah penampilan dari kelompok 3 sudah sangat bagus, Bu. Karena mereka menyajikan secara lengkap materi tentang sujud syukur, ditambah dengan desainnya yang sangat menarik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah menyaksikan penampilan dari seluruh kelompok tadi, Ibu akan memberikan penilaian kepada masing-masing kelompok atas hasil pengerjaan proyeknya masing-masing. Baik, untuk kelompok 1, Ibu memberikan nilai 80. Dia tidak menampilkan doa sujud syukur ya, padahal harus ditampilkan karena itu yang sangat penting kita ketahui. Yang kedua, Ibu berikan nilai kepada kelompok 3 dengan nilai 90 karena kelompok 3 sudah memaparkan materi sujud syukur melalui infografis dengan begitu lengkap. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4, Ibu beri nilai 85. Sebenarnya kelompok 4 juga sudah bagus ya, tapi ada kelompok yang lebih bagus lagi, Nak. Jadi makanya Ibu berikan nilai sebanyak 85 ya. Iya, semua ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi setelah memperhatikan perolehan nilai dari masing-masing kelompok, maka Ibu memberikan bintang kepada peraih nilai tertinggi, yaitu kelompok 3. Jadi Ibu memberikan bintang 9. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, sekarang kita masuk di kesimpulan ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi hari ini adalah kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu, baik dengan cara mengucapkan alhamdulillah ataupun dengan cara melakukan sujud syukur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ibu akan memberikan sedikit tambahan dari apa yang disampaikan temannya tadi ya. Ya, jadi betul kita harus bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu. Jadi semakin besar rasa syukur kita kepada Allah, maka Allah juga akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi dalam surah Ibrahim, Allah sudah menyampaikan yang berbunyi, lain zakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi la syadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang saya berikan, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada mereka. Dan sebaliknya, barang siapa yang kafir, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Jadi dalam surah ini memang kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ketika kita memperoleh nikmat, tapi yang menyebabkan kita untuk melaksanakan sujud syukur yang kedua adalah ya karena kita terhindar dari
marah, bahaya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, sekarang untuk mengetes pemahaman anak-anakku sekalian, saya ingin membagikan post-test kepada masing-masing siswa. Jadi sebelum kerja jangan lupa tulis nama, NIS, dan kelasnya ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sebanyak 2 menit. Bagaimana pelajarannya hari ini anak-anak? Apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah selama belajar materi tentang sujud syukur tadi anak-anakku mengalami kendala? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada kendala. Kalau anak-anakku disuruh memilih bintang antara 1 sampai 10, berapa bintang yang akan kalian berikan untuk materi kita hari ini? Ada yang pilih 8 ya? Ada yang pilih 7, ada yang pilih 9. Oke, alhamdulillah, terima kasih karena kalian begitu antusias selama proses belajar tadi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Jadi, tugas mandirinya itu dikerja per orang ya. Dan berisikan pilihan ganda dan esai. Tugas mandiri ini saya kirimkan lewat Google Drive. Semua punya akun Google toh? Jadi jangan lupa anak-anakku sekalian di rumah kalian membaca materi untuk persiapan pembelajaran kita minggu depan, yaitu materi tentang sujud sahwi. Jadi sebelum kita akhiri materi kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian begitu antusias, begitu semangat, dan begitu tertib selama pelaksanaan proses pembelajaran tadi. Jadi tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi Ibu harap kedepannya kalian lebih meningkatkan lagi kedisiplinan kalian, terutama dalam hal belajar di rumah. Jadi apa materi yang kalian dapat hari ini, Ibu harap kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Ya. Ibu akhiri dengan doa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ketua kelas pimpin doa sebelum pulang nak. Yaib, Yaman, Tasliman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan, sebelum pulang mari kita membaca doa. Doa dimulai.